kemungkinan Nabi Khidir masih hidup sangat kecil. Justru, kecenderungan telah wafat lebih besar. Kalau mau dijelaskan dengan logika dan data, terlalu banyak buktinya. Tapi karena Khidir adalah seorang nabi, maka kita coba telisik secara dalil Al-Quran dan hadits. Nabi Khidir diyakini masih hidup, karena banyak para ahli fikih yang menyetujui. Pendapat ini juga disebutkan banyak didukung oleh banyak muslim, yang mengaku atas nama Allah, bahwa mereka melihat Nabi Khidir dengan mata kepala mereka sendiri. Adapun ulama-ulama yang meyakini Nabi Khidir masih hidup diantaranya, As-Suyuti dalam Hoshois, An-Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Imam Nawawi Banten dalam Nur Az-Zalam, dan masih banyak lagi. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, sejak awal manusia sekaligus Nabi bernama Adam sampai Muhammad sebagai Rasul, Allah telah mengutus sejumlah 124.000 Nabi, yang termasuk diantaranya 313-315 Rasul. Semua Nabi dan Rasul itu, pernah berjanji akan beriman dan membantu Nabi Muhammad. Dalilnya, ingatlah ketika Allah membuat perjanjian para Nabi, tatkala aku berikan kepadamu kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku itu? Mereka menjawab, ya, kami berikrar. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, aku menjadi saksi bersama kalian. Seluruh Nabi dan Rasul telah berjanji. Dengan ayat ini, seharusnya jika benar Nabi Khidir masih hidup, ketika terjadi perang Badar, Uhud, dan Khandaq, Nabi Khidir ikut serta dalam perang, mengatur strategi untuk membantu umat Islam. Tetapi kenyataannya, beliau tidak ada. Kemanakah beliau? Apa mungkin beliau sibuk sendiri, sedangkan pusat Islam berada dalam ancaman? Jika begitu, maka, bisa dibilang kalau Nabi Khidir berkhianat atas perjanjian yang telah disebut dalam Al-Quran. Kemudian, dalam Al-Quran tercatat, bahwa Nabi Nuh adalah manusia dengan usia terpanjang. Jihad dakwahnya saja 950 tahun, itu belum dihitung usia beliau sejak lahir sampai sebelum diangkat sebagai Rasul, ditambah sisa umurnya setelah peristiwa banjir terjadi. Al-Ankabut ayat 14, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka ditimpa banjir besar, karena mereka adalah orang-orang yang dolim. Saking lama sabarnya, Allah mencatat beliau ke dalam top 5 Allah's Prophets Ulul Azmi, dan top 7 Nabi dengan kesabaran luar biasa versi on the spot. Jika ada Nabi yang umurnya lebih panjang dari Nabi Nuh, mengapa Allah tidak memuat nama dan peristiwanya ke dalam Al-Quran? Bukankah lebih baik jika manusia tahu betapa Allah Maha Kuasa? Mestinya, kalau Nabi Khidir masih hidup, ia akan berdakwah, menjadi khotib di salah satu masjid tertentu, atau mengajar di salah satu universitas terkemuka, karena tingginya ilmu beliau. Lah ini malah dibiarkan sesat, tercerai-berai, ada yang Sunni, ada yang Syiah, ada yang Wahabi, ada yang Jahmiyah, dan lain-lain. Selama ini kita mengira, hanya ada satu kiamat besar secara permanen. Ternyata, sunnatullah ini juga ada yang temporer pada waktu tertentu. Tepatnya saat diutusnya Nabi Muhammad. Maksudnya, andai ada manusia yang berumur panjang dari zaman Nabi Ibrahim sampai Muhammad, maka di masa itu, manusia tadi akan menemui ajalnya. Al-Anbiya ayat 34, tidak seorang pun sebelum kamu, kami berikan hidup abadi. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Di samping ayat ini menyatakan, bahwa Nabi Muhammad hanya manusia yang punya batas umur, di sana juga ada penegasan, bahwa insan, terutama para nabi sebelum Muhammad pun sudah mati semua. Kalau berpemahaman bahwa Nabi Khidir masih hidup, maka itu artinya, kita berkata bahwa Allah telah berbohong, karena Allah telah berkata, semua manusia sebelum Nabi Muhammad pasti wafat, tapi kenyataannya Nabi Khidir hidup. Mendukung dalil tadi, sebulan sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau pernah memvonis mati semua manusia dan jin, yang hidup di malam itu dalam kurun 100 tahun. Haditsnya, ketahuilah, tidak akan ada yang tersisa dari semua yang hidup di malam ini, setelah 100 tahun. Sabda Nabi ini, mengisyaratkan bahwa dalam 100 tahun ke depan, semua manusia yang hidup di malam itu akan punah tanpa sisa. Yang akan hidup melebihi 100 tahun tersebut, hanya yang terlahir setelah hari itu.
Hadits ini dikuatkan dengan dalil yang senada, tidak satu jiwa pun yang hidup hari ini, akan hidup setelah 100 tahun. Tanpa menafikan sejumlah manusia yang Allah berikan umur lebih, bahkan beberapa sahabat Nabi pun, tercatat berusia lanjut melampaui angka 100. Meski demikian, tidak satu pun yang melewati 100 tahun dari masa yang beliau pastikan. Contohnya sahabat Anas bin Malik. Wafat dalam usia sekitar 107 tahun, antara 91 sampai 93 Hijriah. Di samping itu, ada juga riwayat jin yang beriman kepada Rasul dalam surat Al-Jin, pun wafat sebelum genap 100 tahun. Fakta ini menegaskan, andai saat risalah terakhir Nabi Khidir masih hidup, pasti ia akan wafat setelah 100 tahun. Sekarang, usia umat wasatiyah ini sudah 1000 tahun lebih. Sebagai Rasul terakhir, Nabi Muhammad diutus untuk semua umat manusia sebagaimana tercatat dalam dalil-dalil ukhuwah Islamiyah. Karenanya, syariat Nabi Muhammad menjadi penyempurna ajaran Islam para nabi terdahulu. Akibatnya, jika para nabi itu masih hidup, maka mereka wajib menjadi pengikut Nabi Al-Mustafa. Andai Musa hidup bersama kalian, tentu ia akan menjadi pengikutku. Dari tadi, kita sudah ngobrol soal para nabi berjanji akan membantu dakwah Nabi Muhammad. Beliau pun telah terbukti membenarkan syariat umat terdahulu. Menjadi pengikut Nabi Muhammad tidak lantas menurunkan derajat utusan Allah yang lain. Secara ilmu manajemen, memang hal ini perlu untuk menyamakan langkah. Pimpinan global menaungi pimpinan regional dan lokal. Bahkan Nabi Isa di akhir zaman, kelak akan turun bertemu Imam Mahdi tanpa membawa syariat baru, melainkan mempertahankan syariat Nabi Muhammad. Layaknya yang lain, Nabi Khidir alaihissalam juga akan mengikuti Nabi Muhammad. Itulah fakta, bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Mengkultuskan beliau tanpa dalil, justru hanya akan membuat logika berislam menjadi rusak. Makanya, ada yang sampai mau bertemu dan memanggil beliau. Pertanyaannya, untuk apa? Apakah untuk menjadi penolong selain Allah? Penjelasan lain yang meyakini pendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup, dapat kita temukan dalam buku Al-Maktubat, Badius Zaman Said Nursi. Dalam buku tersebut tertulis, bahwasanya Nabi Khidir masih hidup, hanya saja kehidupan ini memiliki 5 jenis tingkatan. Di mana, Nabi Khidir berada di tingkatan yang kedua. Adapun yang dimaksud dengan kehidupan tingkat 2, ialah di mana kehidupan yang dijalani relatif tidak terikat. Jadi, Nabi Khidir bisa berada di banyak tempat ataupun di waktu manapun ia mau.